Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam mari kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel. Pernahkah kalian mendengar kabar mengejutkan tentang seorang mantan presiden yang ijazahnya diragukan keasliannya? Bagaimana jika ijazah tersebut diuji langsung oleh polisi di depan umum? Dan benarkah ada tekanan politik yang ikut bermain dalam proses ini? Kisah ini akan membuka mata kita tentang bagaimana kebenaran bisa diuji dan fitnah bisa menyerang siapa saja. Jakarta, hari Senin pagi. Gedung Bareskrim Polri terlihat lebih padat dari biasanya. Kendaraan media berjajar rapi di halaman depan. Mikrofon berjajar di atas meja konferensi pers. Beberapa polisi tampak tergesa-gesa membawa map coklat tebal dengan tulisan besar, "Analisa dokumen ijazah Mulyono." Di jalanan, massa mulai berteriak, "Kalau palsu, tangkap dia!" teriak seorang pria dengan megafon. "Presiden kami bukan pembohong." Balas yang lain dengan spanduk bertuliskan, "Kami percaya Mulyono." Di balik ramaian itu, sebuah pertanyaan besar menggantung di udara. Benarkah ijazah mantan Presiden Mulyono palsu? Kompol Rendra dan AKBP Iqbal berjalan cepat melewati kerumunan wartawan. "Semua media sudah tahu, kita tidak boleh ada kesalahan hari ini," bisik Iqbal. "Benar, ini bukan cuma soal dokumen, ini soal kepercayaan rakyat," jawab Rendra sambil membuka berkas dan menunjukkan salinan ijazah fotokopi yang menjadi bahan penyelidikan. Beberapa jam sebelumnya, viral di media sosial, seseorang yang mengaku mantan teman sekelas Mulyono membocorkan klaim mengejutkan. Ia mengatakan, "Saya tidak pernah melihat dia di kampus waktu itu. Bahkan dosen kami pun mengaku tak mengenalnya." Pernyataan itu menjadi bahan bakar bagi kelompok yang menolak Mulyono sejak lama. Mereka mengaitkannya dengan berbagai teori konspirasi, bahkan menyebut Mulyono sebagai boneka asing yang sengaja disisipkan ke dalam sistem pemerintahan. Namun Mulyono belum mengeluarkan pernyataan apapun. Ia hanya terlihat sekali, turun dari mobil di kediamannya, mengenakan kemeja putih dan peci hitam, tanpa berkata sepatah kata pun pada wartawan yang menunggu. Di ruang khusus penyelidikan, Rendra dan Iqbal menyerahkan dokumen asli ke tim forensik dokumen. "Kita akan uji tinta, jenis kertas, tanda tangan, dan stempel kampus. Tidak boleh ada yang lolos dari pemeriksaan," kata Rendra tegas. "Dan jangan lupa, kita sedang diawasi. Bukan hanya oleh publik, tapi juga oleh mereka yang punya kekuasaan lebih dari kita," balas Iqbal pelan. Di luar, sorotan kamera televisi menyorot tulisan besar di pagar depan gedung Bareskrim. "Ujian keaslian ijazah mantan Presiden Republik Indonesia." Suasana menegang. Rakyat menunggu. Kebenaran akan segera diungkap. Namun belum ada yang tahu bahwa kisah ini akan membawa lebih dari sekadar dokumen. Ia akan membuka wajah asli dari siapa yang berdiri di belakang fitnah ini. Di ruang laboratorium forensik dokumen Bareskrim, suasana sunyi. 4 ahli dari universitas ternama duduk mengelilingi meja kaca. Di atasnya terhampar lembaran asli ijazah Mulyono yang telah diserahkan secara resmi. Semua mata fokus. Tak ada yang berani bicara sembarangan. Seorang ahli dari ITB, Dr. Fahmi, mengangguk perlahan sambil melihat lewat mikroskop digital. "Tinta tanda tangan ini punya kandungan kimia yang sesuai dengan era tahun 94, ucapnya lirih. Dr. Rina, pakar kertas dari UI, menimpali. Dan kertasnya menggunakan teknologi watermark lama yang nyaris punah sekarang. Tapi, lihat bagian kiri bawah ini." Ia menunjuk ke bagian stempel kampus. Stempelnya agak miring, seolah ditempel tergesa. Rendra yang mendampingi langsung bertanya, "Apakah itu bukti pemalsuan?" Dr. Rina menggeleng pelan. "Bukan, tapi cukup untuk dipertanyakan. Bisa jadi stempelnya asli, hanya prosedur tempelnya manual, bukan mesin." Iqbal mendekat. "Jadi sejauh ini, ada tanda keaslian, tapi juga ada detail minor yang janggal." "Betul," jawab Dr. Fahmi. "Itulah yang akan membuat proses ini semakin panjang dan menegangkan." Sementara itu, di luar gedung, media mulai membuat narasi sendiri. Ada yang memberitakan bahwa ijazah Mulyono sudah dipastikan palsu. Ada yang bilang semua ini hanya sandiwara politik. Tagar ijazah palsu Mulyono mendadak trending. Di sebuah talk show malam harinya,
Seorang politikus oposisi berkata lantang, "Kalau terbukti palsu, kita harus buka penyelidikan ulang terhadap seluruh kebijakan Mulyono selama menjabat presiden. Ini bukan perkara ijazah saja, ini soal legitimasi." Namun di sisi lain, seorang akademisi membalas, "Kita belum bisa menyimpulkan apapun. Jangan bermain api dengan tuduhan besar tanpa dasar kuat." Mulyono masih diam. Di kediamannya, ia duduk sendiri di ruang kerja. Di meja depannya, ada satu lembar surat tua. Surat keterangan lulus kuliah, yang ditulis tangan oleh dekan kampus saat itu. Ia menarik napas panjang. "Mereka tidak tahu apa yang telah saya korbankan demi bisa tamat kuliah waktu itu," gumamnya pelan. Di hari keempat penyelidikan, Rendra mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pembacaan dokumen di depan publik. "Kita akan uji ijazah ini secara terbuka. Semua data forensik akan kita tampilkan. Tidak ada yang ditutup-tutupi," katanya pada konferensi pers singkat. Media pun bersiap. Seluruh negeri menanti. Apakah stempel yang miring itu akan menjadi kunci untuk membuktikan pemalsuan? Atau hanya celah kecil dari dokumen yang sebenarnya sah? Drama besar ini belum selesai. Tapi babak berikutnya akan jadi penentu nasib seorang mantan presiden, dan mungkin arah kepercayaan publik terhadap hukum negeri ini. Gedung Bareskrim disulap menjadi ruang sidang terbuka. Sebuah layar besar dipasang di halaman depan, menampilkan siaran langsung dari dalam ruangan. Ratusan kursi dilapisi kain putih, penuh oleh wartawan, tokoh masyarakat, dan perwakilan kampus tempat Mulyono dulu menempuh kuliah. Pukul 9 pagi, semua dimulai. Kompol Rendra berdiri di depan mikrofon. Wajahnya tegang, tapi mantap. Sidang terbuka ini bertujuan memastikan transparansi. "Kami akan paparkan semua hasil uji forensik terhadap dokumen ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Mulyono." Sorotan kamera langsung tertuju ke layar besar di belakangnya. Terlihat Dr. Fahmi menunjukkan hasil scan mikroskop dari tanda tangan. "Kami temukan bahwa tinta pada tanda tangan menunjukkan oksidasi alami sesuai usia dokumen. Tidak ada tanda bahwa ini tinta modern." Kemudian Dr. Rina menjelaskan bagian watermark pada kertas. "Ini adalah watermark yang hanya diproduksi hingga tahun 95. Tidak mungkin diduplikasi sekarang karena cetakannya sudah dimusnahkan." Satu persatu bukti dipaparkan. Suasana semakin sunyi. Tak ada yang menyangka bahwa setiap detail yang awalnya dicurigai justru menguatkan keaslian dokumen tersebut. Namun di tengah pemaparan, salah satu anggota tim penyelidik, Brigadir Surya, maju dan menyerahkan satu berkas tambahan. Ada satu temuan mengejutkan. Surat keterangan lulus yang ditulis tangan oleh dekan. "Kami berhasil menemukan arsip surat balasannya di kampus." Ia mengangkat satu lembaran kuning tua. Isinya memuat ucapan terima kasih kepada Mulyono karena telah membantu menyelamatkan salah satu mahasiswa saat terjadi kerusuhan kampus tahun 93. Rendra langsung menoleh ke layar. Surat itu ditampilkan besar-besar. Di dalamnya ada kalimat, "Semoga Allah membalas perjuanganmu, Mulyono. Kau pantas mendapat ijazah itu, bukan hanya karena akademik, tapi karena hatimu." Suasana berubah. Terdengar beberapa orang mulai terisak. Kamera menyorot wajah-wajah tamu, beberapa memejamkan mata. Iqbal berbisik ke Rendra, "Apa kita sedang menyaksikan lebih dari sekadar pembuktian ijazah?" Rendra menjawab pelan, "Kita sedang menyaksikan pembuktian karakter, yang selama ini mereka ragukan, karena mereka tidak tahu perjuangan di baliknya." Sidang terbuka ditutup dengan keputusan resmi. Ijazah Mulyono dinyatakan asli oleh tim forensik dokumenter Kepolisian Republik Indonesia dan telah diverifikasi oleh pihak kampus. Tepuk tangan bergema di dalam dan luar ruangan. Tapi di sudut ruangan, seorang pria berkemeja gelap terlihat bangkit, berjalan keluar tanpa ekspresi. Ia adalah orang pertama yang menuduh Mulyono memalsukan ijazah. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Tapi langkahnya berat. Mungkin karena malu. Atau mungkin karena rencana besarnya gagal. Sore hari setelah sidang terbuka, Mulyono akhirnya muncul di hadapan publik. Ia berdiri di podium kecil di depan rumahnya, dikelilingi kamera televisi dan mikrofon berbagai media. Tak ada jas resmi, hanya kemeja putih sederhana dan kopiah hitam yang ia kenakan sejak muda.
Wajahnya tenang, bahkan teduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapnya pelan, namun terdengar jelas di seluruh siaran nasional. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Saya tidak datang untuk membela diri, karena tidak ada yang perlu saya bela. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa di negara ini, kejujuran kadang kalah cepat dibanding fitnah. Suara bisik-bisik wartawan terdengar, tapi tak satu pun berani memotong. Saya kuliah bukan di zaman digital. Tidak ada sistem daring, tidak ada barcode di ijazah saya. Tapi saya hadir di setiap kuliah pagi. Saya bantu dekan memadamkan api saat kerusuhan. Saya mengulang mata kuliah hukum tata negara 2 kali karena dosennya bilang, Mulyono, kamu pintar tapi keras kepala. Ia tersenyum sebentar, lalu memandang ke arah kamera. Kepada mereka yang meragukan saya tidak menyimpan dendam. Karena barangkali, keraguan mereka lahir dari ketidaktahuan. Beberapa wartawan tampak menunduk. Sementara di media sosial, potongan video Mulyono mulai viral. Kalimatnya disalin jutaan kali. Kejujuran kadang kalah cepat dibanding fitnah. Iqbal yang menyaksikan siaran itu dari layar Bareskrim berkomentar lirih. Orang ini tidak minta diangkat kembali jadi presiden. Tapi sikapnya membuat banyak pemimpin sekarang tampak kecil. Rendra menimpali. Dia bukan hanya menang soal ijazah, tapi menang sebagai manusia. Namun di tempat lain, di sebuah ruang gelap, seorang petinggi partai sedang memukul meja. Gagal total. Padahal kita sudah bayar narasi ke media, sebar dokumen palsu, bahkan dorong LSM untuk lapor. Tapi orang tua itu tetap berdiri tegak. Seseorang di belakangnya bertanya, lalu, apa langkah kita selanjutnya? Ia menjawab datar, kita tidak butuh ijazah untuk menjatuhkannya. Kita cari masa lalunya yang belum dibuka ke publik. Setiap orang punya luka lama. Di saat Mulyono selesai memberikan pernyataan pers dan kembali ke dalam rumah, ia tidak tahu bahwa gelombang berikutnya sedang disiapkan. Namun untuk hari itu, langit terasa lebih jernih, karena satu kebenaran telah dibuktikan, bukan lewat debat panas, tapi lewat ketenangan seorang mantan presiden yang tak pernah membalas kebencian dengan teriakan. Malam itu, di ruang kerja Mulyono, lampu remang menyala. Ia duduk termenung, membuka sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya tersimpan foto-foto lama, surat-surat usang, dan sebuah buku catatan. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk tanpa identitas pengirim. Isinya singkat. Kamu pikir itu selesai? Tunggu saja. Mulyono menatap layar ponsel. Wajahnya tetap tenang. Ia membalas. Jika memang ada yang belum selesai, saya siap. Di sisi lain kota, seorang pria berjas hitam sedang berbicara lewat telepon. Kita harus segera cari titik lemah Mulyono. Bukan soal ijazah. Itu sudah tertutup rapat. Tapi ada hal lain. Sesuatu yang bisa mengguncang fondasi dia. Sementara itu, Rendra dan timnya mulai mendapatkan tekanan dari atas. Jangan biarkan kasus ini berlarut, ujar atasan Rendra lewat telepon. Tuntaskan segera dengan hasil yang bisa diterima publik. Rendra paham, ini bukan sekadar pengujian dokumen. Ini pertarungan politik yang lebih besar dari yang terlihat. Namun Mulyono, di tempat yang berbeda, mengundang beberapa sahabat lama dari kampus. Kita harus bersiap, katanya. Apapun yang datang dari masa lalu, kita hadapi bersama. Karena kebenaran tak hanya soal dokumen, tapi juga integritas. Salah satu sahabatnya bertanya, tapi apa kamu yakin masa lalu itu tak akan menghancurkanmu? Mulyono menjawab dengan senyum. Masa lalu adalah guru, bukan musuh. Dan guru terbaik pun kadang harus kita hadapi dengan berani. Di luar, malam menutup kota dengan gelap pekat. Tapi di dalam hati Mulyono, ada cahaya kecil yang tak pernah padam. Cahaya itu adalah kebenaran dan keberanian. Perseteruan sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa hari setelah ancaman itu, sebuah berkas misterius tiba di meja Rendra. Berkas tersebut berisi dokumen lama yang diduga berkaitan dengan masa muda Mulyono. Di dalamnya ada surat rekomendasi, beberapa foto saat Mulyono masih mahasiswa, dan catatan-catatan aktivitasnya yang tak pernah dipublikasikan.
Rendra mengajak timnya untuk membuka dokumen itu bersama-sama. Kita harus teliti. Ini bisa jadi kunci pembuktian atau justru jebakan, katanya serius. Iqbal membolak-balik foto-foto dan menemukan satu gambar yang menarik. Lihat ini. Ini foto Mulyono bersama sekelompok mahasiswa yang aktif di gerakan anti korupsi kampus. Ada cap organisasi yang cukup terkenal. Dr. Fahmi menambahkan, ini menunjukkan bahwa Mulyono bukan tipe yang mudah menyerah atau diam saja. Namun, beberapa dokumen juga mengungkap bahwa pada saat itu Mulyono pernah terlibat dalam konflik internal organisasi yang hampir membuatnya dikeluarkan. Ini menjadi titik rawan yang bisa dimanfaatkan lawan politiknya. Sementara itu, pria berbaju gelap yang selama ini mengintai langkah Mulyono memerintahkan bawahannya. Kumpulkan lebih banyak data. Cari siapa saja yang bisa dipengaruhi untuk membuka aib lama itu. Kita akan bikin skandal besar. Di tengah persiapan itu, Mulyono menerima kunjungan tak terduga dari seorang wartawan senior. Saya dengar ada yang ingin mengungkap masa lalu Anda. Apa Anda siap? Tanya wartawan itu. Mulyono tersenyum. Saya tidak takut. Semua orang punya masa lalu. Yang penting, bagaimana kita belajar dan memperbaiki diri. Malam itu, Mulyono menatap langit dari jendela rumahnya. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi dengan ketenangan dan keyakinan, ia siap menghadapi badai yang akan datang. Hari itu, setelah melewati serangkaian ujian dan pengungkapan, Mulyono kembali menghadap publik. Kali ini bukan untuk membuktikan ijazah, tetapi untuk berbicara tentang masa depan bangsa. Di depan ribuan orang yang berkumpul di lapangan kota, ia berdiri dengan gagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapanya, disambut sorak-sorai. Kita telah melewati ujian yang tidak mudah. Namun yang paling penting bukanlah ijazah atau masa lalu saya, melainkan bagaimana kita bisa bersatu membangun negeri ini. Seorang wartawan bertanya, Pak Mulyono, apa pesan Anda untuk generasi muda yang mungkin sedang menghadapi fitnah dan keraguan? Mulyono menjawab dengan penuh semangat. Jangan pernah takut dengan fitnah. Kejujuran dan kerja keras adalah pelindung terbaik. Jika kita teguh pada prinsip, kebenaran akan selalu menang. Di sisi lain, Rendra dan Iqbal saling bertukar pandang. Kasus ini mengajarkan kita bahwa integritas adalah kunci, ujar Rendra. Iya, dan bahwa kita harus selalu mencari kebenaran, bukan hanya di atas kertas, tapi juga dalam hati manusia, timpal Iqbal. Mulyono menutup pidatonya dengan kalimat yang menggugah. Semoga Allah memberkati kita semua dalam perjuangan membangun bangsa yang adil dan makmur. Suasana haru menyelimuti lapangan. Banyak yang terinspirasi oleh kata-kata dan keteguhan hati seorang mantan presiden yang tetap sederhana dan jujur. Meskipun perjalanan belum selesai, hari itu menjadi titik awal baru. Titik di mana kebenaran dan harapan menjadi pondasi yang kuat untuk masa depan. Kisah Mulyono mengajarkan kita bahwa kebenaran dan kejujuran adalah pondasi utama dalam hidup dan kepemimpinan. Tidak mudah menghadapi fitnah dan keraguan, tetapi dengan keteguhan hati dan integritas, kebenaran akan selalu muncul dan menang. Jangan pernah takut menghadapi masa lalu atau ujian yang datang, karena itulah yang membentuk karakter dan kekuatan sejati seorang insan. Mari kita jadikan kejujuran sebagai nafas perjuangan dalam membangun bangsa yang lebih baik dan berkeadilan. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini menjadi inspirasi dan pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga integritas dan keberanian dalam menghadapi segala ujian hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.